Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah atas segala nikmat yang begitu banyak. Bahkan dikatakan, jika lautan dijadikan tinta, daun-daun dijadikan kertas, dan pohon-pohon dijadikan pena, tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah yang begitu besar kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Teman Pro 2 RRI Kupang yang dirahmati Allah, seorang mukmin sudah sepatutnya terus meminta kepada Allah agar tetap istiqomah dalam menjalankan segala amal perbuatan di dunia ini. Permintaan itu sering kita lakukan dalam sholat 5 waktu dalam sehari. Kita meminta minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini bertanda kita butuh untuk terus istiqomah. Artinya terus berada dalam jalur yang benar walaupun Ramadan telah berakhir. Teman Pro 2 RRI Kupang yang dirahmati Allah, apa keistimewaannya? Disebutkan dalam kitab Hilya Al-Aulia beberapa perkataan ulama sebagai berikut. Ibnu Mubarak menceritakan dari Bakar bin Abdillah. Ia berkata bahwa ia mendengar Wahab bin Munabbih berkata, ada seorang ahli lewat di hadapan ahli ibadah yang lain. Ia pun berkata, apa yang terjadi padamu? Dijawablah, aku begitu takjub pada si Fulan. Ia sungguh-sungguh rajin ibadah, sampai-sampai ia meninggalkan dunianya. Wahab bin Munabbih segera berkata, tidak perlu takjub pada orang yang meninggalkan dunia seperti itu. Sungguh, aku lebih takjub pada orang yang bisa istiqomah. Dalam kitab Hilya Al-Aulia hal ini dijelaskan. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, orang yang bisa istiqomah dalam beramal lebih disukai oleh Allah walaupun sedikit. Ahabbul a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Teman Pro 2 RRI Kupang yang berbahagia, lalu bagaimana biar kita bisa terus istiqomah? Yang pertama, selalu berdoa. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati kita bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya, doa yang paling sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan adalah, Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolakkan, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kiat istiqomah yang kedua adalah niatkan untuk Allah setiap amal perbuatan kita. Sebelum melakukan apapun, niatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, termasuk keinginan kita untuk istiqomah beribadah setelah Ramadan. Maka niatkanlah hanya untuk Allah. Orang yang meniatkan ibadah untuk Rabb-Nya, maka ia akan teguh dan tetap istiqomah dan tidak akan mudah tergoyahkan. Azamnya yang kuat juga kokoh. Hal itu karena tujuan sudah mulia, yakni meniatkan hanya untuk Allah untuk mencari ridhonya. Perkara niat ini, kita harus menjaga niat tetap lurus pada 3 tahapan, yakni
Niat di awal sebelum melakukan ibadah, niat di tengah saat melakukan ibadah, dan niat di akhir setelah melakukan ibadah. Seringkali setan menggoda kita agar niat kita melenceng, jadi waspadalah. Tip istiqomah yang ketiga adalah sabar. Kunci agar istiqomah adalah kesabaran. Tanpa sabar, maka istiqomah dalam beribadah tidak akan terlaksana. Jadi, meskipun terkadang rasa malas dan letih melanda, belajarlah untuk bersabar dalam berbuat kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita belajar bersungguh-sungguh untuk bersabar, maka Allah akan menganugerahkan kita kesabaran itu. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabarannya. Hadis riwayat Bukhari. Tip istiqomah yang keempat adalah melakukan evaluasi ibadah. Mencatat dan mengevaluasi ibadah setiap harinya bisa membuat kita terpacu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi, lakukanlah evaluasi ibadah sebelum tidur. Cara mengevaluasi ibadah bisa dengan cara manual, dengan menuliskannya di buku khusus, atau mencatatnya di ponsel. Pilihlah cara yang paling mudah dan menyenangkan untuk melakukannya. Cara yang kelima adalah carilah lingkungan yang kondusif. Teman sangat mempengaruhi pola pikir sekaligus kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, pilihlah lingkungan berteman yang kondusif, yang bisa saling mengingatkan serta memotivasi kita dalam hal ibadah. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat beramal, sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibu sahibu, as-sahibu sahib. Yang namanya sahabat bisa menarik dan mempengaruhimu. Seorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir adalah ikhlas dan bahagia. Untuk istiqomah dalam beribadah, kita harus ikhlas dan bahagia. Keikhlasan dan kebahagiaan inilah yang membuat jiwa dan raga kita bisa bersuka cita dalam melakukan segala amal ibadah tanpa rasa terpaksa. Para ulama juga memiliki istilah lain, maka nalillah ya boko. Barang siapa segala sesuatu yang didasari ikhlas karena Allah pasti akan langgeng. Teman Pro 2 RRI yang dirahmati Allah. Itulah beberapa poin yang dapat kita renungkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa istiqomah dalam beramal di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang selalu menjalankan amal kebaikan dengan konsisten dan istiqomah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.